Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Mahendra. Saya dari Program Studi Ilmu Komunikasi UNJ Angkatan 2020. Sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu karena sedikit karena ada kendala sedikit pada kamera Zoom saya. Jadi mungkin ke depannya apabila tiba-tiba kamera mati kemudian nyala lagi, itu ada kendala sedikit pada kamera saya. Namun tanpa mengurangi rasa hormat saya meminta maaf dan meminta eh, kewajaran Bapak dosen sekalian yang menonton video ini dan juga teman-teman. Jadi saya akan tetap fokus dengan apa yang saya presentasikan kali ini. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas mini skripsi kuantitatif saya. Di sini saya mengambil judul Pengaruh Fitur Online Customer Review terhadap keputusan pembelian audiens pada aplikasi Shopee. Survei pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020. Baik, kita langsung saja masuk ke bab 1. Latar belakang. Saat ini perkembangan teknologi sudah semakin canggih. Hampir semua orang tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi, karena sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, yang mana semua kebutuhan sudah bisa diakses melalui teknologi tersebut. Oleh sebab itu, terjadi sebuah pergeseran yang disebabkan oleh teknologi dengan merubah kebiasaan kita sebagai manusia ketika membutuhkan sesuatu yang biasanya mengharuskan kita untuk datang ke suatu tempat, namun sekarang kita tidak perlu keluar rumah, karena bisa diakses kapan saja dan di mana saja sesuai dengan keinginan kita. Nah, teknologi tersebut mungkin kita sudah tahu dan kita sudah biasa pakai setiap harinya, dan semua kalangan sudah menggunakan ini, yaitu tidak salah lagi adalah handphone. Nah, selain itu, jaringan internet juga merupakan hal yang penting yang tidak bisa dipisahkan, karena sebagai pendukung agar handphone dapat mengakses semua hal yang kita butuhkan, karena keduanya ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kebutuhan akan internet Kebutuhan akan internet sangat terlihat dari survei data yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII. Berikut data jumlah pengguna internet di Indonesia hingga tahun 2022. Baik, di sini ada data yang mana dari tahun 1998 sampai tahun 2022 itu peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia selalu meningkat, selalu naik, tidak pernah turun. Nah, berdasarkan tabel di atas, dari tahun ke tahun Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam pengguna internet. Dapat dilihat juga dari banyaknya jumlah pengguna internet dalam beberapa tahun terakhir. Contohnya pada tahun 2021 sampai 2022 mengalami peningkatan sebanyak 6,78%. Yang apabila dilihat dari segi jumlah penduduk telah terjadi kenaikan dari 196,7 juta orang menjadi 210,03 juta pengguna internet di Indonesia. Hal ini terjadi karena kebutuhan masyarakat akan internet. Nah, dari data di atas memberitahu kita bahwa seberapa banyak penduduk yang menggunakan internet dari keseluruhan total penduduk yang ada di Indonesia. Nah, selain itu, data di atas juga membuktikan bahwa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam penggunaan internet, sehingga dalam beberapa tahun ke depan juga ada kemungkinan besar akan terus bertambah terkait penggunaan internet ini. Nah, kehadiran online shop sangat membantu manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Segala hal yang kita butuhkan sudah lengkap tersedia di sana. Saat ini online shop telah berkembang dengan yang namanya e-commerce dan marketplace. Nah, ketiganya ini, online shop, e-commerce, dan marketplace ini merupakan aplikasi untuk belanja online agar bisa memenuhi kebutuhan manusia. Perlu diperhatikan meskipun sama-sama aplikasi belanja online, ketiganya memiliki perbedaan, namun tidak signifikan. Nah, perbedaan ini terletak pada sistem transaksinya. Untuk online shop, merupakan transaksi belanja secara online yang konsumen bisa bertanya terkait produk penjual kepada penjual soal harga, kualitas produk, bahkan bisa dilakukan negosiasi. Nah, sedangkan e-commerce itu adalah transaksi yang dilakukan pada website yang telah disediakan oleh penjual, kemudian konsumen akan memilih produk yang ingin dibeli dengan mengklik tombol beli, lalu melakukan transfer pembayaran sesuai harga yang telah ditentukan. Nah, biasanya penjual memberikan beberapa jenis pembayaran bisa melalui e-banking,
atau dompet online kemudian memberikan kode referral atau kode VA agar memudahkan untuk proses transfer. Nah, yang ketiga itu ada marketplace. Marketplace merupakan tempat belanja online yang mana penjual dan pembeli melakukan proses transaksi dalam bentuk barang atau jasa untuk menghasilkan uang. Nah, proses jual beli yang terjadi di internet disebut e-commerce menurut Urban pada tahun 2012. Nah, proses jual beli saat ini juga sudah dimudahkan dengan adanya berbagai alat transaksi seperti melalui e-banking maupun dompet digital agar bisa memudahkan kepada penjual dalam melakukan pembayaran. Nah, adanya tempat untuk transaksi belanja online ini menjadikan pembeli lebih banyak dihadirkan pilihan tempat belanja tergantung kegiatannya. Untuk online shop sendiri, bisa terjadi transaksi secara langsung tanpa perantara melalui chat dari WhatsApp, Line, atau direct message Instagram, dan lain-lain. Dengan begitu, pembeli dapat melakukan proses negosiasi dengan melakukan interaksi secara langsung dengan pembeli atau penjual. Contohnya ada online shop yang menjual jasa pada Instagram, yaitu contohnya jasa repaint motor. Nah, calon pembeli ini akan bisa menghubungi penjual untuk menanyakan berapa harga yang diberikan. Nah, kemudian bisa juga dilakukan negosiasi antara penjual dengan pembeli. Nah, misalkan si penjual melakukan repaint motor dengan part yang banyak, bagian motor yang banyak, sehingga bisa dilakukan negosiasi terhadap penjualnya. Nah, kemudian dari situ terjadi sebuah negosiasi dan kesepakatan. Nah, untuk e-commerce sendiri yang menjual produk melalui website, contohnya Zalora atau heymail.id, yang mana tidak memberikan kesempatan kepada penjual lain untuk menjual produknya di website tersebut, atau dengan kata lain hanya bisa menjual produknya sendiri di website itu. Nah, selain itu juga di e-commerce ini tidak bisa melakukan tawar-menawar karena harganya sudah ketok palu dan tidak bisa diganggu-gugat. Hanya segitu saja, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Nah, sedangkan untuk marketplace sendiri, contohnya ada Shopee dan Tokopedia. Nah, pada mini skripsi kali ini, saya menjadikan objek penelitian itu adalah aplikasi Shopee. Shopee merupakan aplikasi belanja online yang menyediakan berbagai macam produk untuk memenuhi kegiatan setiap hari seperti pakaian, peralatan elektronik, alat kecantikan, peralatan olahraga, obat-obatan, aksesoris kendaraan, mainan, hingga makanan dan minuman. Selain itu, juga Shopee menyediakan voucher seperti gratis ongkir, diskon pembelian produk, dan lain-lain. Nah, pembeli dapat mencari produk sesuai kebutuhan atau keinginan yang dicari melalui fitur pencarian yang sudah lengkap dan memberikan informasi terkait penilaian penjual sehingga calon pembeli bebas dalam mencari perbandingan dalam memilih. Nah, agar bisa memudahkan komunikasi antar calon dan penjual, disediakanlah fitur yang namanya chat agar bisa mewujudkan layanan jual beli dan menanyakan produk yang dijual. Nah, setelah ini akan ada data, yaitu apa aja sih 5 e-commerce yang sering dikunjungi di Indonesia selama beberapa jangka waktu terakhir. Nah, di sini saya ambil dari katadata.com yang mana sudah terbukti bahwa di sini disediakan bahwa ada 5 e-commerce, yaitu ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada, ada Blibli, dan Bukalapak. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini yang paling atas yaitu Shopee, yang mana sudah hampir 200 juta kali dikunjungi. Ini tercatat sampai terakhir itu November tanggal 28, yang mana data ini uh, tercatat terakhir pada Desember 2022. Jadi sampai terakhir 2022 kemarin bulan Desember, Shopee menjadi yang paling atas, menjadi top tier. Nah, selanjutnya disusul oleh uh, di sini ada Tokopedia, kemudian Lazada, kemudian Blibli, dan terakhir ada Bukalapak. Nah, pada tabel di atas menunjukkan bahwa Shopee menjadi e-commerce yang paling banyak dikunjungi hingga Desember 2022. Pada Oktober 2022 terdapat 179 juta kali dikunjungi. Kemudian mengalami kenaikan sebanyak 191 juta menjadi 191 juta dikunjungi pada Desember 2022. Nah, kemudian kenaikan ini dialami juga oleh Lazada dan juga Blibli yang bisa dilihat pada tabel di atas tadi. Nah, dari tabel di atas ini memungkinkan bahwa Shopee di tahun berikutnya bisa juga mengalami kenaikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, dalam aktivitas belanja online, dibutuhkan informasi mengenai produk yang ingin dibeli. Sebelum membeli produk yang kita inginkan, calon pembeli harus tahu dulu apakah
produk itu bermanfaat atau tidak untuk dia, dan juga apakah produk tersebut tersedia atau tidak. Kemudian, mencari informasi terkait produk tersebut, seperti misalnya mengetahui apakah stoknya masih ada, seperti yang tadi saya bilang, apakah komentar atau penilaian dari orang lain terhadap produk tersebut itu memiliki nilai yang bagus atau mungkin kurang bagus. Lalu selain penilaian terhadap produknya, ada juga penilaian terhadap tokonya sendiri, karena itu ada penilaian juga. Nah, hal-hal tersebut harus diperhatikan sebelum membeli produk. Cara yang mudah agar mengurangi kemungkinan mendapatkan barang yang tidak sesuai atau yang tidak kita inginkan itu bisa dilihat dari review dan juga rating dari sebuah toko. Nah, kemudian pembeli akan membandingkan dengan produk dan merek lain. Setelah itu, pembeli akan memutuskan dalam membeli barang yang mana yang kira-kira menurut dia sudah layak untuk dibeli. Dilihat dari yang tadi ya, dari review dan juga ratingnya. Nah, keputusan tersebut dapat dilihat dari review dan rating yang diberikan oleh pelanggan lain. Lalu, online customer review ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian untuk pembeli pada marketplace termasuk Shopee. Nah, online customer review ini diberikan oleh pelanggan meliputi banyak hal, mulai dari evaluasi barang, cara penjual merespon chat pembeli, pengalaman pelanggan dalam membeli barang, dan lain-lain. Online customer review ini adalah bagian dari electronic word of mouth atau EWOM. Menurut Hamash tahun 2008 halaman 79, online customer online customer review atau OCR dapat dinilai sebagai tempat untuk para pelanggan melakukan review terhadap sebuah produk, servis perusahaan, dan juga bagaimana perusahaan tersebut berhubungan dengan produsen. Dengan adanya online customer review ini menjadikan salah satu indikator untuk melakukan keputusan pembelian barang. Nah, selanjutnya rating merupakan bagian dari review juga yang berisikan pendapat para pelanggan setelah melakukan pembelian produk. Biasanya rating ditandai dengan bintang. Semakin banyak bintang yang diberikan, maka semakin bagus juga penilaian terhadap produk tersebut, begitupun sebaliknya. Rating ini tidak hanya meliputi penilaian terhadap produk, melainkan pengiriman, cara penjual merespon chat para pelanggan, kualitas produk, persamaan antara gambar yang ditampilkan dengan gambar yang sampai di tangan konsumen, itu juga menjadi bagian dari rating. Nah, di sini ada pendapat para ahli yang menyampaikan pendapat ahli yaitu Li, N, dan Zhang P pada tahun 2002, rating adalah penilaian sebuah produk berdasarkan pengalaman yang konsumen lakukan dan mengacu pada keadaan psikologis dan emosional saat melakukan transaksi dengan tampilan produk yang disajikan melalui layar dalam lingkungan di mediasi. Nah, di bawah ini ada gambar. Saya akan zoom sedikit di sini. Nah, di sini adalah ada lapak atau bagian atau tempat untuk kita mereview barang atau memberikan ulasan atau pendapat kita terhadap barang yang sudah kita beli, dan juga kita bisa memberikan penilaian di sini. Apakah barang tersebut sudah tepat dengan gambar, sudah sesuai dengan yang kita inginkan, ataukah barang tersebut sampai dengan cepat, sampai dengan selamat, dan juga packaging juga dilihat dari situ. Di sini kita bisa memberikan penilaian sesuai dengan apa yang kita dapat. Gitu. Nah, untuk gambar yang di bawah ini review bintang. Kita bisa memberikan bintang terhadap pelayanan penjual, terhadap kesepakatan, kecepatan jasa pengiriman, itu juga bisa kita nilai, seperti yang tadi saya bilang. Nah, selanjutnya itu tadi bagian dari latar belakang. Selanjutnya lanjut ke perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh dari online customer review dan online customer rating pada aplikasi Shopee terhadap keputusan pembelian pada audiens. Untuk tujuan penelitiannya, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari online customer service dan juga online customer rating pada aplikasi Shopee terhadap keputusan pembelian pada audiens. Manfaat penelitian di sini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi perusahaan, yang mana perusahaan akan mendapat masukan dan saran yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menerapkan taktik pemasaran
yang kaitannya dengan online customer dan online rating service. Lalu yang kedua akan bermanfaat bagi penulis yang mana bisa menambah wawasan terkait dunia e-commerce dan mengamati bagaimana proses keputusan pembelian produk yang terjadi dalam dunia e-commerce. Selanjutnya masuk ke bab 2, di sini adalah landasan teori. Yang pertama ada konsep, di subbab pertama ini ada pemasaran. Nah, pemasaran merupakan suatu kegiatan yang biasa dilakukan oleh sekelompok masyarakat berupa memperdagangkan atau memasarkan suatu barang yang dimiliki seseorang sehingga dapat ditukar dengan barang lain. Dalam kegiatan pemasaran terbagi menjadi beberapa peran. Di antaranya ada yang menjadi eh, ada yang menjadi bagian dari pengambil keputusan, ada yang memiliki wewenang untuk melakukan pertukaran barang, ada juga yang mengkonsumsi produk yang dijual, serta konsumen yang bisa mempengaruhi konsumen lain. Jadi ada beberapa bagian di sini ketika terjadi sebuah kegiatan pemasaran. Nah, menurut Ground Ross dalam Jiptono tahun 2008, marketing mengembangkan, memelihara dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan mitra lainnya dengan memperoleh keuntungan dengan cara untuk mencapai tujuan semua pihak. Nah, jadi di sini marketing itu atau pemasaran itu tujuannya adalah untuk mengembangkan, memelihara dan juga meningkatkan relasi yang ada pada semua pihak yang ikut campur di situ. Nah, selanjutnya, hal ini bisa dicapai melalui pertukaran yang saling menguntungkan dan pemenuhan janji. Tujuan dari tujuan dari pemasaran ini untuk menjalin dan mengembangkan relasi yang sifatnya jangka panjang agar semua pihak yang terlibat dapat mencapai tujuan masing-masing. Nah, sedangkan menurut American Marketing Association dalam Ciptono tahun 2008, pemasaran adalah fungsi, organisasi, dan serangkaian proses yang menciptakan, mengkomunikasikan, dan juga memberikan nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan untuk kepentingan organisasi dan pemangku kepentingannya. Nah, di sini ada pendapat lain. Menurut Herlambang tahun 2014, pemasaran adalah salah satu kegiatan dalam perekonomian yang membantu menciptakan nilai ekonomi. Kita bisa lihat di sini menurut para ahli yang tadi sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan alur dalam bisnis yang tujuannya untuk membuat rencana, menciptakan dan menentukan harga, serta melakukan promosi alokasi barang dan jasa yang dijual, dan juga membangun relasi antara pelanggan dan juga penjual, sehingga apa yang diinginkan oleh semua pihak dapat tercapai dan dapat terpenuhi. Selanjutnya ada marketplace. Marketplace merupakan sebuah proses antara pembeli dan juga penjual. Mohon maaf, marketplace merupakan sebuah proses di mana terjadi di situ sebuah uh, pemasaran yang mana kita bisa membeli dan juga menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis menurut Loudon dan Loudon tahun 2002. Sedangkan Digital Repository Universitas Jember 14 menurut Kotler pada tahun 2004, e-commerce merupakan gambaran usaha-usaha perusahaan untuk menginformasikan, berkomunikasi, mempromosikan, dan menjual produk dan jasa lewat internet. Jadi dapat disimpulkan bahwa e-commerce merupakan proses pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer. Nah, e-commerce pada umumnya dapat diklasifikasikan berdasarkan transaksi. Nah, selanjutnya di sini ada electronic word of mouth. Nah, di sini marketplace adalah tempat pembeli dan penjual bertemu untuk bertukar barang dan jasa dengan harga real, dengan imbalan uang atau barang dan jasa lainnya. Menurut Burn et al. Pada 2002, e-marketplace adalah forum komunitas e-commerce interaktif yang menyediakan marketplace di mana perusahaan dapat berpartisipasi dalam B2B, e-commerce, dan atau aktivitas e-commerce lainnya. Marketplace di sini bersifat secara fisik, seperti berbelanja di toko, menurut Kotler pada tahun 2003. E-marketplace adalah bagian dari e-commerce. Inti dari kutipan pasar elektronik atau e-marketplace adalah untuk mempertemukan pembeli dan penjual sesuai dengan kebutuhan mereka dan untuk memberikan efisiensi transaksi.
Nah, selanjutnya ada online customer review. Online customer review atau OCR merupakan bagian dari salah satu bentuk electronic word of mouth menurut Gordes dan Maislin pada tahun 2004. Dan electronic word of mouth merupakan istilah yang dibuat oleh konsumen potensial, konsumen di zaman sekarang, dan juga mantan konsumen sebuah produk, jasa, atau perusahaan. Nah, ini dibuat sebagai akses untuk dari berbagai macam kalangan bisa mengakses perusahaan tersebut melalui jaringan internet, menurut Henning Thurau et al. 2004. Online OCR menjadi bagian dari bentuk electronic word of mouth yang menyiapkan informasi terkait produk dan juga rekomendasi berdasarkan penilaian konsumen. Ada berbagai macam kategori dalam OCR, diantaranya mulai dari pakaian, buku, barang elektronik, musik, minuman, dan juga makanan. Nah, meskipun OCR merupakan bagian dari electronic word of mouth, dua hal ini memiliki perbedaan. OCR memiliki jangkauan yang lebih luas, yang sangat luas bahkan, bisa sampai ke seluruh dunia, karena terdapat internet yang bisa diakses oleh siapa saja, di mana saja, sehingga aksesnya bisa luas sampai ke luar negeri. Nah, sedangkan untuk word of mouth, jangkauannya lebih pendek. Mungkin bisa di daerah di suatu daerah saja, atau mungkin sebuah desa, atau mungkin sebuah kota, karena cakupannya lokal. Nah, biasanya ini dilakukan promosi atau iya promosi dari mulut ke mulut, dari tetangga ke tetangga. Jadi cakupannya tidak begitu luas. Nah, selain itu perbedaannya lagi, pada word of mouth tidak menjadi bagian dari keputusan penjualan. Sedangkan untuk OCR sendiri dapat ditentukan oleh penjual, yaitu apakah penjual yang memberikan lapak ulasan atau review pada website yang dia buat, dan juga kapan dia ingin memasang itu adalah keputusan atau hak dari penjual. Nah, seperti pada aplikasi Shopee, para penjual bisa menyediakan pilihan kepada pembeli untuk memberikan komentar dan masukan terhadap produk tersebut. Nah, selanjutnya ada review literatur. Di sini ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang dipakai dalam penelitian ini. Nah, di antaranya di sini ada penelitian pertama, yaitu penelitian dengan judul Pengaruh Online Customer Review dan Online Customer Rating terhadap kepercayaan konsumen oleh Nur Kamisa, Almira Devita P, dan Dia Novita. Nah, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari online customer review dan online customer rating terhadap kepercayaan konsumen pada pengguna Shopee di Bandar Lampung. Nah, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Untuk sampel dalam penelitian ini, sebanyak 100 orang responden dengan teknik pengambilan sampel non-probability sampling. Nah, untuk metode penelitian yang diambil di sini yaitu menggunakan metode survei online berupa kuesioner dengan menggunakan Google Form sebagai alat pengumpulan data pokok. Kriteria responden pada penelitian ini adalah pengguna internet di Bandar Lampung yang pernah melakukan transaksi online di marketplace Shopee. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada konsumen yang pernah melakukan transaksi online minimal 3 kali di Shopee. Teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari OCR dan online customer review dan online customer rating terhadap kepercayaan konsumen untuk belanja di Shopee, yaitu menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Nah, di sini ada beberapa poin dari hasil penelitian ini, yaitu yang pertama, online customer review memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen di Shopee. Hasil dari nilai T hitung 4.147 lebih besar, lebih besar dari T tabel, yaitu 1,66071, dan nilai SIG 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya kepercayaan konsumen di Shopee, yaitu dengan melihat komentar positif dari konsumen lain yang telah membeli di toko online tersebut. Hasil yang kedua, online customer rating berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen di marketplace Shopee. Berdasarkan hasil, diketahui bahwa nilai T hitung 2371 lebih besar dibanding T tabel 1,66071, dan nilai SIG 0,023 lebih kecil dibandingkan 0,05. Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa timbulnya kepercayaan konsumen di marketplace Shopee, yaitu adanya rating tinggi
yang diberikan konsumen yang telah membeli di toko online tersebut. Sehingga konsumen baru bisa percaya akan kualitas dan pelayanan yang diberikan oleh toko online tersebut. Nah, hasil yang ketiga, online customer review dan online customer rating berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepercayaan konsumen di marketplace Shopee. Berdasarkan hasil uji F, diperoleh hasil signifikan sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai F hitung 52591 lebih besar daripada F tabel 3,09. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa H3 diterima. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh hasil uji R-square sebesar 0,52 yang menjelaskan bahwa variabel online customer review dan online customer rating baik atau kuat dalam memprediksikan hasil terhadap variabel kepercayaan konsumen yaitu sebesar 52%. Dan nilai adjuster R-square menunjukkan bahwa ketepatan model atau pengaruh dari online customer review dan online customer rating ini terhadap kepercayaan konsumen sebesar 51,0%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 49% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini. Namun nilai ini menunjukkan bahwa variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh sebesar 52% terhadap variabel terikat. Selanjutnya, penelitian yang kedua yaitu berjudul Analisis Pengaruh Online Customer Review, Online Customer Rating, dan Star Seller terhadap kepercayaan pelanggan hingga keputusan pembelian pada toko online di Shopee oleh Halila Titin Haryanto dan Lantip Trisunarmo. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model, hipotesis, indikator, dan mengetahui fitur yang dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan hingga keputusan pembelian di Shopee. Metode penelitian ini menggunakan kuesioner dengan bantuan Google Form secara online dengan skala Likert. Untuk pengukuran sampel dilihat dari beberapa kriteria, yaitu level of significance sebanyak 1%, koefisien determinansi sebanyak 5%, dan jumlah panah maksimum sebanyak 3, yaitu sebanyak 3 sampel. 53 sampel, maaf. Pengolahan data yang dilakukan dengan mengevaluasi metode pengukuran yaitu uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan, dan juga uji reliabilitas. Data kuesioner yang didapatkan sebanyak 100 respon. Data kuesioner yang didapatkan pada penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden. Nah, kemudian hasil dari penelitian ini berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa customer review, customer rating, dan juga star seller berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan pelanggan. Fitur customer review memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan customer rating dan star seller. Kemudian kepercayaan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keinginan pembeli. Sedangkan keinginan membeli dan sikap orang lain berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembeli. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada penelitian dengan judul Pengaruh Online Customer Review dan Online Customer Rating terhadap keputusan pembelian melalui marketplace Shopee oleh Asri Nugrahani Ardianti dan Dr. Widyartanto, MAB. Studi pada mahasiswa aktif FISIP Universitas Diponegoro. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh dari online customer review, rating, dan keduanya terhadap keputusan pembelian di Shopee. Tipe penelitian yang digunakan yaitu explanatory research. Untuk sampel yang diambil sebanyak 100 orang, yaitu mahasiswa aktif dari FISIP Undip yang pernah melakukan transaksi online di Shopee dan pernah membaca review dan melakukan rating. Teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teknik multistage sampling, yaitu teknik pemilihan sampel yang dilakukan secara bertingkat. Terdapat beberapa poin dari hasil penelitian ini, yaitu yang pertama, variabel online customer review tergolong berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel online customer review berpengaruh signifikan, rendah dan positif mempengaruhi keputusan pembelian. Hanya saja masih terdapat beberapa variabel yang lainnya yang masih di bawah rata-rata variabel online customer review.
yaitu P1 mengenai informasi review di Shopee yang sangat jelas sehingga mudah dipahami dengan nilai rata-rata 3,91. Item P4 mengenai pengalaman yang ditampilkan di review Shopee benar-benar berdasarkan kepuasan yang didapat setelah melakukan pembelian dengan nilai rata-rata 3,97, dan item P5 yaitu customer selalu memberikan review di Shopee setelah melakukan pembelian dengan nilai rata-rata 3,88. Nah, untuk hasil yang kedua, variabel online customer rating tergolong berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel online customer rating berpengaruh signifikan, sangat rendah, positif, dan positif mempengaruhi keputusan pembelian. Hanya saja, terdapat beberapa variabel yang nilainya masih di bawah rata-rata daripada variabel online customer rating, yaitu P9, customer selalu memberikan peringkat setelah melakukan pembelian dengan rata-rata 3,38. Lalu untuk hasil yang ketiga, keputusan pembelian melalui Shopee dilakukan oleh mahasiswa FISIP Undip tergolong tinggi yang dipengaruhi oleh online customer review dan online customer rating. Hasil pengujian menunjukkan bahwa online customer review dan online customer rating ini berpengaruh signifikan, rendah, dan positif mempengaruhi keputusan pembelian. Hanya saja masih terdapat responden yang menyatakan bahwa keputusan pembelian melalui Shopee lemah, yaitu item P13 mengenai akan berbelanja di Shopee sebesar 4,00, P14 mengenai terdapat kepuasan setelah berbelanja melalui Shopee sebesar 3,70. P15 mengenai pemberian rekomendasi Shopee kepada orang lain sebesar 3,69, dan P16 yaitu keyakinan Shopee adalah e-marketplace terbaik sebesar 3,47. Penelitian berikutnya berjudul Pengaruh Fitur Online Customer Review terhadap keputusan pembelian produk pada marketplace Shopee oleh Iskandar Zulkarnain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari online customer review terhadap keputusan pembelian pada marketplace Shopee. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang pernah melakukan kegiatan pembelian produk secara online pada marketplace Shopee. Untuk menentukan jumlah sampel pada jumlah populasi tidak diketahui digunakan cara sebagai berikut, yaitu ukuran sampel juga tergantung pada jumlah indikator yang digunakan dalam variabel, menurut Ferdinand 2006. Jumlah sampel ini sama dengan jumlah indikator dikalikan derajat kepercayaan 5 hingga 10. Jumlah total indikator dalam penelitian ini sejumlah 10 indikator. Peneliti memilih 10 sebagai derajat kepercayaan sesuai dengan teori yang dikembangkan yang dikemukakan oleh Ferdinand pada tahun 2006. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini dapat ditentukan dengan perhitungan seperti ini. 10 dikali 10 sama dengan 100. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditetapkan sebesar 100 responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana. Hasil pengujian regresi linier sederhana atas pengaruh online customer review terhadap keputusan pembelian produk pada marketplace Shopee menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Lalu pada penelitian yang kelima, yaitu dengan judul Pengaruh Online Customer Review terhadap Keputusan Pembelian Lead Product melalui Citra Merek oleh Tasya Aulia Feptianti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh online customer review terhadap keputusan pembelian lead product Emina melalui Citra Merek. Perolehan data yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Form kepada 100 responden dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teknik analisis partial least square atau PLS. Nah, hasil dari penelitian ini ada 4. Yang pertama, online customer review memiliki pengaruh secara langsung terhadap citra merek. Yang kedua, citra merek memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, online customer review memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan pembelian. Dan yang keempat, online customer review memiliki pengaruh tidak langsung terhadap keputusan pembelian melalui citra merek. Selanjutnya, penelitian yang keenam yaitu ada pengaruh online customer review dan online customer rating terhadap kepercayaan konsumen remaja Kota Mataram pada pembelian produk fashion Shopee online shop. Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan bahwa membuktikan dan menganalisis pengaruh online customer review dan online customer rating
terhadap kepercayaan konsumen khususnya anak remaja yang ada di Kota Mataram pada pembelian produk fashion di marketplace Shopee. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Lalu metode pengambilan datanya menggunakan metode survei. Alat untuk mengumpulkan datanya menggunakan kuesioner berupa pertanyaan tertulis. Populasi dalam penelitian ini yaitu remaja yang ada di Kota Mataram dari umur 20 sampai 20 dari umur 10 sampai 24 tahun yang telah membeli produk fashion di Shopee. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu non-probability sampling dengan mengambil 100 orang untuk penarikan sampel, kemudian diolah menggunakan SPSS tahun 2022 versi 22 menggunakan analisis regresi linear berganda. Lalu untuk hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan ulasan konsumen online dan peringkat pelanggan konsumen online memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepercayaan pelanggan. Penelitian berikutnya yaitu berjudul pengaruh online customer review dan customer rating terhadap keputusan pembelian produk kosmetik di Sosiola oleh Fitriani Latif dan Nirwana Ayustira. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh online customer review dan online customer rating terhadap keputusan pembelian produk kosmetik di Sosiola dengan mengambil 100 konsumen sebagai sampel penelitian. Teknik pengambilan pada penelitian ini yaitu menggunakan purposive sampling dan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa online customer review merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian produk kosmetik di Sosiola. Selanjutnya ada penelitian dengan judul pengaruh online customer review terhadap minat beli dengan kepercayaan sebagai variabel intervening pada Shopee oleh Cincin Rahmatullah dan Divilia Sari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh online customer review terhadap minat beli dengan kepercayaan sebagai variabel intervening pada Shopee. Shopee merupakan e-commerce yang menawarkan berbagai transaksi jual beli secara online dengan aman dan terpercaya melalui ponsel. Shopee di bawah naungan Citigroup menawarkan one-stop mobile experience yang memudahkan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan kausal dengan alat bantu analisis structural equation modeling PLS. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode non-probability sampling dengan jumlah responden sebanyak 200 orang yang merupakan pengguna aplikasi Shopee dan pernah melakukan belanja di Shopee. Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel online customer review, kepercayaan dan minat beli termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil pengujian hipotesis online customer review dan kepercayaan secara langsung berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Sedangkan online customer review terhadap minat beli melalui kepercayaan sebagai pengaruh tidak langsung memiliki pengaruh yang signifikan. Penelitian berikutnya berjudul pengaruh online customer review, online customer rating, dan customer trust terhadap customer purchase decision F Coffee and Roastery Manado oleh Jimmy Rarung, Bode Lumanau, dan Yunita Mandagi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh online customer review, online customer rating, dan customer trust secara simultan dan parsial terhadap customer purchase decision konsumen F Coffee and Roastery Manado. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pengambilan data survei secara daring melalui Google Form dan pada partisipan pengunjung kafe yang berjumlah 100 responden. Analisis data menggunakan regresi linear berganda, hasil penelitian menemukan bahwa online customer review, online customer rating, dan juga customer trust secara simultan dan parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap customer purchase decision ke F Coffee and Roastery Manado. Saran dari penelitian ini yaitu dalam upaya meningkatkan tingkat keputusan pembelian konsumen di usaha kafe, perlu meningkatkan online customer review, online customer rating, dan juga customer trust yang berkunjung ke usaha kafe tersebut. Selanjutnya ada penelitian dengan judul pengaruh online customer review dan online customer rating terhadap minat beli pelanggan e-commerce oleh Gabriela, Yoshua, dan M. Rahman Mulyadi.
Mulyandi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari online customer review dan online customer rating terhadap minat beli pelanggan e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data penelitian dari sumber sekunder, yaitu studi pustaka. Literatur preview dipakai dalam penelitian ini sebagai teknik pengumpulan data. Teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mereduksi data dan menyajikan data dan menarik kesimpulan dari data yang sudah didapatkan. Objek dari penelitian ini yaitu pengguna e-commerce. Untuk variabelnya di sini ada online customer review sebagai X1 dan online customer rating sebagai X2. Dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat beli yaitu sebagai Y. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa online customer review dan online customer rating ditemukan memiliki pengaruh terhadap purchase intention. Selanjutnya di sini ada tabel 1.1 yaitu penelitian terdahulu. Di sini ada ada judul peneliti tahun dan juga perbedaannya. Nah, untuk judul yang pertama yaitu pengaruh online customer review dan online customer rating terhadap kepercayaan konsumen. Peneliti Nur Kamisa, Almira Devita P, dan Dianovita. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 dan juga perbedaannya yaitu dari teknik penarikan sampel dan populasi. Yang kedua, analisis pengaruh online customer review, online customer rating, dan star seller terhadap kepercayaan pelanggan hingga keputusan pembelian pada toko online di Shopee. Penelitian ini dilakukan oleh Halila Titin Haryanto dan Lantip Tri Sunarno pada tahun 2020 dan perbedaannya dari teknik penarikan sampel dan populasi. Yang ketiga, pengaruh online customer review dan online customer rating terhadap keputusan pembelian melalui marketplace Shopee oleh Asti Nugrahani, Ardianti, dan Dr. Widiartanto MAB. Pada tahun 2019 dan perbedaannya teknik penarikan sampel dan populasi. Untuk penelitian yang keempat, yaitu pengaruh fitur online customer review terhadap keputusan pembelian produk pada marketplace Shopee oleh Iskandar Zulkarnain pada tahun 2019 dan perbedaannya yaitu dari teknik penarikan sampel dan populasi. Yang kelima, pengaruh online customer review terhadap keputusan pembelian produk melalui citra merek oleh Tasya Aulia Feptiani pada tahun 2022 dan perbedaannya teknik penarikan sampel dan populasi. Untuk penelitian yang keenam yaitu pengaruh online customer review dan online customer rating terhadap kepercayaan konsumen remaja Kota Mataram pada pembelian produk fashion Shopee Online Shop oleh Taisar Wahyudi baik Handayani R dan Sulaiman Sarmo pada tahun 2019, yaitu perbedaannya dari teknik penarikan sampel dan populasi. Untuk penelitian yang ketujuh, pengaruh online customer review dan customer rating terhadap keputusan pembelian produk kosmetik di Sosiola oleh Fitriani Latif dan Nirwana Ayustira pada tahun 2020. Perbedaannya dari teknik penarikan sampel dan populasi. Lalu penelitian yang ke-8, pengaruh online customer review terhadap minat beli dengan kepercayaan sebagai variabel intervening pada Shopee oleh Cincin Rahmatullah dan Devi Nija Sari pada tahun 2021. Perbedaannya yaitu teknik penarikan sampel dan populasi. Penelitian yang ke-9, pengaruh online customer review, online customer rating, dan customer trust terhadap customer purchase decision FKV and Roastery Manado oleh Jimmy Rarung, Bodelu Manau, dan Yunita Mandagie pada tahun 2022 dan perbedaannya yaitu teknik penarikan sampel dan populasi. Yang ke-10, pengaruh online customer review dan online customer rating terhadap minat beli pelanggan e-commerce oleh Gabriela Yeshua dan M. Rahman Mulyandi pada tahun 2022 dan perbedaannya di sini ada teknik penarikan sampel dan populasi. Nah, selanjutnya ada variabel X. Variabel X di sini yaitu online customer review atau disingkat OCR. OCR dapat dikatakan sebagai tools atau alat yang sangat penting dalam berbelanja online jika terdapat review yang bagus dalam sebuah produk. Menurut Almana dan Mirza tahun 2013, online customer review merupakan salah satu jenis elektronik word of mouth yang berisikan komentar
evaluasi, dan rekomendasi yang diposting melalui internet mengenai suatu produk yang dibeli dan digunakan menghasilkan suatu sumber informasi yang kredibel bagi konsumen sebelum melakukan pembelian yang pada akhirnya dapat mengaruhi keputusan pembelian konsumen. Sekaligus sebagai informasi, perbaikan produk dan layanan untuk perusahaan. Online customer review merupakan variabel X dalam penelitian ini. Selanjutnya ada variabel Y, yaitu keputusan pembelian. Mengetahui perilaku konsumen sangat penting dalam pemasaran, karena dengan mempelajari perilaku konsumen dapat membantu perusahaan untuk melaksanakan semua kegiatan dalam pemasaran. Selain itu, perusahaan juga dapat mengetahui bagaimana cara memuaskan konsumen. Menurut Kotler and Keller tahun 2016, keputusan pembelian adalah proses integrasi yang digunakan untuk mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih satu di antaranya. Keputusan konsumen adalah sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia untuk membeli suatu barang atau jasa dalam memenuhi kegiatan dan kebutuhannya. Dalam penelitian ini, keputusan pembelian menjadi variabel Y. Selanjutnya ada model penelitian. Di sini di sebelah kiri ada online customer review sebagai X dan keputusan pembelian sebagai Y. Di sini ada variabel X, ini maksudnya variabel Y. Lalu ada hipotesis teori. Hipotesis teori pada penelitian ini yaitu adanya pengaruh dari online customer review terhadap keputusan pembelian pada aplikasi Shopee. Selanjutnya lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. Subbab yang pertama yaitu paradigma penelitian. Dalam buku Baby pada tahun 2014, halaman 40, paradigma adalah sudut pandang secara umum yang secara harfiah bisa dilihat dari segi mana kita melihat. Paradigma menyediakan cara memandang kehidupan dan didasarkan pada serangkaian asumsi tentang sifat realitas, di mana paradigma menawarkan sudut pandang dan juga sebuah teori yang bertujuan untuk menjelaskan dari apa yang sudah kita lihat. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji apakah antara dua variabel itu berpengaruh atau tidak. Online customer review sebagai variabel X, sedangkan keputusan pembelian untuk variabel Y. Dalam buku Creswell tahun 2018 halaman 41, penelitian kuantitatif merupakan metode uji teori secara objektif yang antar variabelnya menjadi fokus teliti. Variabel-variabel ini biasanya diukur dengan instrumen sehingga data angka bisa dianalisis menggunakan program statistik. Laporan akhir tertulis memiliki struktur tetap meliputi pendahuluan, sastra dan teori, metode dan hasil pembahasan. Seperti peneliti kualitatif, mereka yang terlibat dalam bentuk penyelidikan ini memiliki asumsi tentang pengujian teori secara deduktif, menetapkan perlindungan terhadap bias, mengendalikan penjelasan alternatif atau kontrafaktual, dan mampu menggeneralisasi dan mereplikasi temuan. Penelitian kuantitatif merupakan metode uji teori secara objektif yang antar variabel menjadi fokus teliti. Variabel ini biasanya digunakan untuk instrumen sehingga data angka bisa dianalisis menggunakan program statistik. Metode penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan survei. Metode penelitian berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Metodologi memiliki makna yaitu cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, dan merumuskan, serta menganalisis sampai menyusun laporannya menurut Priyono tahun 2016. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu menurut Sugiono pada tahun 2010. Menurut penjelasan dari teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu teknik atau cara mencari, memperoleh dan mengumpulkan serta mencatat data. Data yang dikumpulkan berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun karya ilmiah dan kemudian menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan permasalahan. Selanjutnya ada populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Dalam buku Baby tahun 2014 halaman 193, populasi adalah banyaknya elemen studi yang ditentukan secara teoritis. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk digital repository
Universitas Jember dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiono 2012. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika populasi benar dan tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut menurut Sugiono tahun 2012. Teknik pengambilan sampel untuk penelitian ini yaitu non-probability sampling dengan responden sebanyak 80 orang mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020 yang menggunakan aplikasi Shopee dan pernah berbelanja di Shopee. Untuk ukuran sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 80 responden mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020. Untuk hipotesis riset pada penelitian ini yaitu HO tidak ada pengaruh dari terpaan iklan di aplikasi TikTok terhadap minat beli audiens. Lalu HA, maaf tadi ini H0 maksudnya. Jadi ada HA atau hipotesis alternatif, itu terdapat pengaruh dari terpaan iklan di aplikasi TikTok terhadap minat beli audiens. Selanjutnya ada hipotesis statistik, di sini ada H0 sama dengan 0, ya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari terpaan iklan di aplikasi TikTok, yaitu variabel X, dan terhadap minat beli audiens, yaitu variabel Y. Lalu HA tidak sama dengan 0, ialah terdapat pengaruh yang signifikan dari terpaan iklan di aplikasi TikTok terhadap minat beli audiens. Jadi jika nilai signifikansi yang digunakan adalah 0,05, maka dihitung dengan F-table menjadi jika F dihitung lebih besar sama dengan F-table, maka H0 ditolak dan HA diterima. Lalu jika F dihitung lebih kecil daripada F-table, maka H0 diterima, HA ditolak. Untuk metode pengumpulan data, di sini menggunakan kuesioner yang nantinya akan disebar melalui Google Form. Dan kuesioner ini akan diberikan kepada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020 yang pernah melakukan pembelian, memberikan komentar, serta penilaian terhadap produk yang pernah dibeli. Untuk metode pengukuran data di sini menggunakan aplikasi SPSS. Lalu metode analisis data di sini menggunakan analisis regresi linear sederhana. Menurut Sugiono tahun 2014, analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah ada dua hubungan fungsional ataupun kausal antara variabel dependen dengan variabel independen. Peneliti menggunakan regresi linear sederhana pada penelitian ini karena peneliti hanya menggunakan satu variabel independen atau online customer review dan satu variabel dependen keputusan pembelian. Persamaan umum regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX, keterangannya Y adalah nilai variabel dependen, yaitu keputusan pembelian. A harga Y bila X sama dengan 0 atau harga konstan. B koefisien regresi, B positif sama dengan naik dan B negatif sama dengan turun. X nilai variabel independen yaitu online customer review. Selanjutnya keterbatasan dan kelemahan dari penelitian ini yaitu untuk keterbatasannya ini populasi yang ada pada penelitian ini yaitu hanya mencakup mahasiswa dari ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020 saja. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu menggunakan kuesioner saja sehingga tidak bisa menanyakan responden secara lebih leluasa seperti halnya wawancara. Untuk definisi operasional, online customer review. Variable X dalam penelitian ini yaitu online customer review. Online customer review merupakan sebuah alat yang disediakan pada marketplace untuk memberikan komentar terhadap barang atau produk yang telah kita beli berdasarkan pengalaman belanja membeli. Lalu keputusan pembeli, variabelnya pada penelitian ini yaitu keputusan pembelian. Ketika konsumen melihat review online, kesan menarik yang ada di pikiran konsumen akan terbentuk mengenai suatu merek dan memunculkan suatu niat untuk melakukan pembelian. Selanjutnya di sini ada operasional konsep. Di sini bisa dilihat dari tabel operasional konsep. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka yang saya pakai, sumber-sumber yang saya pakai di sini. Mungkin itu saja untuk presentasi dari mini skripsi kuantitatif saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.